Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Kamis 5 Oktober 2023. Perayaan HUT TNI tahun ini mengambil tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Apa saja yang sudah dilakukan TNI untuk mengawal demokrasi sepanjang 78 tahun ini dan juga jelang pemilu 2024? Inilah spesial interview HUT ke-78 TNI bersama saya Zilvia Iskandar. Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI atas dedikasi kepada bangsa, negara, dan masyarakat selama 78 tahun. Selama ini, TNI telah menjadi benteng terhadap pertahanan. Dalam amanat upacara hari ulang tahun ke-78 TNI di Silang Monumen Nasional Jakarta, Presiden mengaku senang dengan kinerja apik TNI. Tak mengherankan jika saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI begitu tinggi berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan pada September lalu. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per September 2023 dengan angka kepercayaan 83% sampai 90%. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Di sisi lain, sejumlah tantangan juga tengah dihadapi TNI. Presiden mengingatkan agar modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI harus dilakukan dengan bijak. Menurut Presiden, meski sangat diperlukan, namun perlu memperhatikan pula kondisi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang sangat terbatas, utamanya demi memenuhi kebutuhan rakyat. Belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Angkatan Udara tahun 2004. Kepala negara berharap TNI mampu terus menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga berpesan kepada seluruh prajurit untuk menjaga sinergitas dengan Polri, terutama menuju gelaran pemilu 2024.
Dan saat ini saya sudah bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pak Yudo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Senang sekali kita hadir di perayaan ulang tahun TNI. Ya. Selamat untuk TNI Pak, jaya selalu. Terima kasih. Apa arti angka 78 untuk TNI Pak? Ya, memang dari lahirnya TNI dulu 1945, saya kira dengan kondisi sekarang sudah 78 tahun TNI usianya. Saya kira usia yang sangat-sangat dewasa. Matang sekali nih matang Pak. Sekali untuk usia yang sudah ke 78 tahun. Oke, jadi di usia yang matang ini, apa saja Pak refleksi 78 tahun TNI? Apa saja pencapaian, apa saja tantangan yang dihadapi TNI saat ini? Ya, tentunya dari 78 tahun yang sudah dilalui untuk negara Republik Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya kira masyarakat sudah bisa melihat bagaimana tentang TNI. Ya, kemudian tantangan ke depan juga demikian, saya kira tidak semakin ringan, tentunya pasti akan semakin berat ya dengan situasi dan kondisi baik global, regional maupun nasional. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa masyarakat sudah bisa melihat bagaimana selama ini TNI bertransformasi. Sekarang saya bisa melihat di sini ada tank marinir ini Pak. Ya. Gimana ini rasanya naik tank marinir ini Pak? Mengangkut personel dalam operasi pendaratan amfibi yang sering kita gunakan. Ini buatan tahun 1990 dan dibeli di Indonesia tahun 2010 waktu itu. Oke, 1990 sama dengan tahun kelahiran saya Pak. Boleh coba gak Pak? Iya boleh. Kita ini memang coba fungsinya bersama? untuk angkut personel saat pendaratan amfibi dari kapal diturunkan untuk ke darat untuk mengangkut personel. Ini bisa mengangkut 24 pasukan pendarat. Oke. Ya, dari kapal kayaknya ke seru darat. nih kalau wawancara Pak Panglima di dalam tank. Kita coba silakan. ya Pak ya? Bisa kita naik, memang ini kendaraan angkut personel. Baik. Amfibi. Masyarakat bisa melihat lebih dekat tank amfibi ini seperti apa karena fungsinya memang untuk mengangkut personil untuk ya Pak. Personil dari kapal pengangkut ke darat. Baik, saya izin naik ya Pak. Ya. Kita wawancara di dalam. Oke. Baik. Saya dengan Bapak Panglima TNI sudah berada di dalam tank. Wawancara yang sangat menarik yang dilakukan di dalam tank khusus untuk perayaan HUT ke-78 TNI. Pak, tadi kita bicara soal refleksi 78 tahun TNI. Dalam berbagai lembaga survei, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga TNI itu selalu menempati urutan tertinggi, Pak. Apa yang TNI akan lakukan untuk menjaga kepercayaan publik yang sebegitu besar terhadap lembaga TNI? Ya tentunya kita akan komitmen sesuai dengan tugas pokok TNI. Maka tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan juga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala ancaman. Baik dilaksanakan dengan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang dalam bentuk tadi yang ada di undang-undang TNI. Tentunya untuk bisa membuat seperti itu TNI harus konsisten dengan tugas pokok yang diemban tersebut. Oke. Meskipun tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, gitu, Pak. Tapi kalau kita berbicara bagaimana meningkatkan kepercayaan publik, apa yang bisa TNI lakukan untuk semakin dekat dengan publik? Ya, sebenarnya selama ini sudah kita laksanakan, terutama untuk satuan-satuan kewilayahan. Tugas dari awal saya sampaikan bahwa keberadaan TNI harus bermanfaat pada masyarakat. Dan ini sudah dikerjakan di seluruh wilayah Indonesia. Baik Kodam, Korem, Kodim, Koramil, bahkan Babinsa di seluruh wilayah. Ada Warmada RI, ada Komsut, Udara, dan juga Babin Kepar, Babin Kondirga. Semuanya di seluruh wilayah ini menjaga situasi keamanan wilayah dan juga membantu masyarakat yang berada di sana. Sehingga tugas TNI saya kira tidak hanya yang tadi saya sampaikan, tapi dalam prakteknya mereka banyak membantu kegiatan lain, yaitu dari untuk stabilitas negara.
nggak mungkin kita bisa mengawal NKRI. Jika kita selalu sampaikan itu. Kemudian di dalam temanya ini, prajurit TNI dapat mencari dan mengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Kita tahu tahun 2024 adalah tahun pemilu, tahun politik. Yang tentunya kita harus songsong tugas yang lebih berat tersebut. Dan kemudian kita kawal demokrasi supaya berjalan dengan aman, lancar, dan sukses sampai selesainya nanti pemilu. TNI berkomitmen untuk bisa tadi keutuhan NKRI, kedaulatan wilayah, dan menjaga melindungi segala bangsa Indonesia dan negara. Saya kira di dalam 2004 itu semuanya akan muncul dan itulah nanti yang akan kita lakukan. Pak Panglima, setiap ada pesta demokrasi, netralitas anggota TNI selalu diuji. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa anggota TNI betul-betul netral dalam pemilu tahun depan? Boleh dijawab nanti Pak, tapi kayaknya itu lebih enak tidak lagi ya ke mobil berikutnya sambil Pak Panglima introspeksi. Kita akan lanjutkan lagi dari mobil. Itu minimal sebagai pegangan atau pedoman seluruh prajurit untuk netral. Netral, tidak memihak pada siapapun, bahwa tugas kita adalah menjaga tadi tugas yang lebih besar yang berada di pundak kita, sehingga hal-hal yang kecil seperti memihak dan sebagainya supaya dihilangkan semuanya. Semuanya netral. Karena kalau kita untuk menjadi TNI yang patriot dan mengawal demokrasi untuk Indonesia maju, kuncinya hanya satu, harus netral. Selama tidak netral. Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Dan tetap pelihara watak kasatria, selalu jadikan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit pegangan dalam bertindak. Ya, ini kendaraan tempur milik Angkatan Darat yang juga ikut melaksanakan defile pasukan. Ini buatan Jerman tahun 1972. Dan ini juga kendaraan angkut personil untuk bisa mengangkut 10 orang personil. Kendaraan tempur. Menyambung ke pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana TNI itu juga menjaga keamanan pada saat pemilu nanti? Termasuk apa nanti kendaraan-kendaraan seperti ini diturunkan juga Pak untuk mengamankan situasi pemilu kita? Ini kan kendaraan ini kan nanti standby di masing-masing satuannya masing-masing. Saya kira kalau ancamannya hanya di dalam negeri dan sebagainya nggak perlu lah pakai seperti ini. Toh TNI tugasnya nanti kan menjaga keamanan ini juga dalam menghadapi mungkin huru-hara dan sebagainya kan BKO Polri. Membantu tugas-tugas Polri dan juga pemerintah daerah. Tapi bagaimana Pak, Bapak menyiapkan TNI untuk menjadi bagian dalam proses pemilu yang jurdil? Ya tentunya saya sudah 3 bulan yang lalu sudah instruksikan kepada seluruh jajaran. Mungkin banyak sekali itu yang penekanan-penekanan saya sudah dipasang di seluruh jajaran sampai ke tingkat Koramil mungkin di Angkatan Darat terkecil dimanapun ada semuanya. Itu minimal sebagai pegangan atau pedoman seluruh prajurit untuk netral. Netral, tidak memihak pada siapapun, bahwa tugas kita adalah menjaga tadi tugas yang lebih besar yang berada di pundak kita,
sehingga hal-hal yang kecil seperti memihak dan sebagainya supaya dihilangkan semuanya netral. Oke. Karena kalau kita untuk menjadi TNI yang patriot dan mengawal demokrasi untuk Indonesia maju, kuncinya hanya satu, harus netral. Harus Selama netral. tidak netral akan sulit mewujudkan itu. Oke, meskipun Pak kita tahu banyak purnawirawan yang sudah terjun dalam politik praktis, mereka punya preferensi yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana membentengi supaya perwira TNI yang masih aktif itu tidak terpengaruh pada purnawirawan yang sudah punya preferensi politik berbeda? Ya tentunya tadi kita selalu berikan pemahaman, penekanan tentang TNI yang masih aktif. Kalau beliau-beliau yang sudah purna, ya tentunya haknya beliau ya sebagai warga negara untuk memilih sesuai kehendak hatinya. Dan saya kemarin juga sudah datang ke Pak Agung Gumelar, Ketua Umum Papabri, sampaikan bahwa ya mohon silahkan para purnawirawan untuk memilih sesuai dengan pilihan hatinya. Namun kami yang prajurit TNI akan mengawal NKRI, mengawal pemilu ini dengan damai dan tidak memihak kepada siapapun. Tentunya kami juga ngobrol banyak kemarin sama pengurusnya juga dengan para senior-senior. Bahkan tadi malam kan kita juga acara gala dinner dengan para senior semuanya. Panglima TNI dari masa ke masa, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut maupun Udara dari masa ke masa. Semalam kita reuni dengan beliau. Ya sekaligus untuk menyampaikan bahwa kami TNI para generasi penerus ini beri kepercayaan kepada kami untuk mengawal NKRI ini seperti komitmen beliau-beliau saat beliau dulu masih berdinas aktif di TNI. Tapi sampai usia yang ke-78 ini Pak, masih ada tidak sih upaya untuk menarik-narik TNI ke dalam politik? Ya sampai saat ini saya rasa saya belum merasakan itu. Ya saya selama saya memimpin, saya menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dulu, kemudian Panglima TNI, kok rasanya belum ada yang mungkin dengan kedewasaan berdemokrasi sekarang ini sudah paham tentang tugas TNI, bahwa TNI harus netral dan semuanya saya yakin juga harus menjaga. Saya yakin para partai maupun kontestan semuanya pasti juga berkomitmen demi negara dan bangsa ini. Baik. Nanti pembagian tugas antara TNI dan Polri dalam pengamanan pemilu 2024 seperti apa Pak? Ya nanti tentunya di wilayah-wilayah akan kita standby-kan sesuai dengan kemampuan wilayah. Nanti pasti akan ada, besok kan kita akan MOU untuk 5 tahun ke depan dengan Polri, dengan Pak Kapolri, dan tentunya nanti ada PKS yang bagaimana tentang untuk pengamanan, kemudian bagaimana untuk latihan, juga bagaimana MOU untuk pendidikan. Itu ada semuanya di dalam. Nah, tentunya dalam pengamanan kan pengamanan seperti mungkin menghadapi huru-hara, bagaimana peran TNI, di mana ini ada semuanya nanti kita jabarkan secara teknisnya. Oke, sudah dibagi ya Pak? Iya. Oke. Tapi saya akan optimalkan untuk sesuai dengan wilayahnya. Jadi saya tidak sampai mengirim pasukan ke suatu daerah lah. Saya kira daerah ini sudah memiliki kekuatan masing-masing untuk membantu Polri. Mereka mengajukan ke saya untuk perpanjangan tersebut. Ya tentunya saya menyetujui karena itu haknya prajurit untuk itu. Pak, kita sambil jalan lagi. Kalau ini sama Pak dengan ini? Iya, sama dengan ini, dengan yang sebelah tadi. Ya, kendaraan tempur tank angkut pasukan juga ini. Ini yang bisa juga 10 personil di sini. Oke. Ya. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi tadi soal pemilu. Untuk bisa memastikan pengamanan pemilu, kita kan jadi bertanya-tanya, Pak Panglima akan segera memasuki
usia pensiun. Ya. Tapi di sisi lain ada anak buah Bapak juga yang sedang mengajukan Ya. judicial review pasal 53 Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ke MK yang intinya adalah memohon agar usia pensiun prajurit TNI itu diperpanjang ya Pak, diubah dari 58 menjadi 60 tahun. Pak Panglima pribadi setujukah dengan usulan ini? Ya tentunya kita sudah membahas ya tentang dan juga dari Puspesi, Pusat Psikologi, kemudian juga dari Puskes Surmelda semuanya, kemudian juga dari Kapuskes ya, melihat dengan kondisi fisik ya, maupun pemikiran para prajurit ini untuk usia pensiun 53 untuk prajurit Tamtama Bintara ini, saya kira masih bisa untuk melanjutkan lagi sampai usia ke 58 ataupun 60. Sehingga kemarin ketika mereka mengajukan ke saya untuk perpanjangan tersebut, ya tentunya saya menyetujui karena itu haknya prajurit untuk itu. Toh saya juga akan pensiun di usia 58 sesuai dengan ketentuan. Tapi karena prajurit juga mempunyai hak sesuai dengan konstitusi, ya tentunya saya menyetujui mereka akan mengajukan itu. Oke, jadi Bapak merestui langkah prajurit itu untuk judicial review, ya, tapi karena memang haknya mereka untuk itu. Karena memang hak mereka. Tapi Ya. kalau Bapak pribadi, apakah memang merasa akan ada dampak yang signifikan ketika masa pensiun itu ditambah? Ya, jadi begini, tentara ini kan ada yang memiliki kekhususan tertentu. Mereka yang sudah dididik memiliki kekhususan tertentu. Sayang apabila hal yang memiliki kekhususan tertentu tersebut dia pensiun. Padahal mungkin dia bisa untuk melaksanakan mungkin membuat alutsista, kemudian di dalam profesionalisme mereka ini yang membutuhkan ya profesional mereka di suatu satuannya. Ya. Nah ini kalau mereka diperpanjang tentunya bisa untuk mempertahankan tadi. Mama alutsista dia bisa mempertahankan usia alutsista tersebut karena profesionalisme mereka. Untuk para Bintara Tamtama ini kan dididik profesional di bidangnya. Jadi mama dia bidang senjata gitu. Jadi mereka khusus senjata saja. Ya. Jadi skill mereka itu bisa skillnya mereka dimanfaatkan lebih panjang lagi. Baik. Nah selama ini banyak skillnya mereka dimanfaatkan untuk di luar, bahkan juga tidak laku karena mungkin kalah dengan masyarakat yang di luar. Nah dengan kerahasiaan di militer ini yang mungkin tidak bisa orang luar masuk, nah, apakah alangkah baiknya apabila militer ini yang mempunyai kemampuan tertentu ini bisa kita manfaatkan untuk diperpanjang. Oke. Tapi Pak Panglima, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Panglima TNI khususnya ya, karena ini terkait Bapak yang sebentar lagi akan pensiun, itu akan mengganggu keseluruhan siklus struktur di TNI itu sendiri di seluruh matra. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya tentunya kan tidak langsung ujuk-ujuk putusan itu langsung diputus, tidak. Tentunya nanti kan ada peraturan-peraturan yang diatur di situ. Ya. Bagaimana untuk siklusnya supaya tidak terjadi yang siklus yang mengombung di bawah dalam grafiknya tadi, mengombung di atas. Gitu. Diusahakan tetap sesuai piramid tadi itu. Baik. Ya. Kembali ke pertanyaan 78 tahun TNI, transformasi apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk membawa TNI ini lebih baik lagi ke depan, Pak? Ya tentunya dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sekarang ini, tentunya TNI juga harus mengikuti, menyesuaikan itu. Apalagi dengan perkembangan situasi baik global, regional maupun nasional seperti ini, ya TNI harus tadi kembali lagi harus profesional, modern dan tangguh tadi. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Tanpa profesionalitas yang tinggi, tidak mungkin kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Ya. Demikian juga alutsista juga harus menyesuaikan, ya modern. Tapi tidak mungkin juga modern langsung dirubah semuanya. Tentunya secara bertahap sesuai dengan kemampuan perekonomian negara. Nah itu dia Pak. Upaya apa yang dilakukan untuk bisa memodernisasi alutsista kita? Kita tahu bagaimana alokasi anggarannya sudah dipatok sekian. Dengan anggaran seperti itu, apa yang bisa dilakukan untuk memodernisasi alutsista kita? Kita buat prioritas atau tepat sasaran. Ya selalu sampaikan dulu saya sejak jadi Kasal sampai ke Panglima TNI, selalu saya sampaikan untuk pengaturan anggaran yang ada ini harus bisa tepat sasaran ataupun prioritas. Nah, prioritas ancaman kita ini apa?
ataupun dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan ataupun operasi sehari-hari ini apa yang menjadi prioritas? Adalah saat ini yang menjadi prioritas saya adalah perbatasan, baik perbatasan darat, laut maupun udara. Sehingga itulah yang harus kita jaga dengan ketat. Nah, menjaganya apa? Ya dengan unsur-unsur yang ada tadi, unsur-unsur yang khususnya unsur patroli, kalau laut, udara juga demikian. Oke. Jadi bukan untuk berperang. Kalau berperang kan otomatis harus kita siapkan unsur-unsur yang canggih. Nah, canggih ini di saat damai ini ya digunakan untuk latihan, latihan, baik latihan dengan luar negeri maupun latihan gabungan TNI sendiri. Oke. Tapi di depan mata kita, Pak, itu kita tahu bagaimana situasi geopolitik saat ini. Ada perang Rusia-Ukraina yang mungkin belum berdampak pada kita saat ini. Tapi untuk mengantisipasi itu, Pak, apakah memang modernisasi alutsista adalah kuncinya? Ya pastilah. Pasti modernisasi alutsista tentunya supaya menjaga supaya tetap alutsista yang ada ini bisa digunakan. Dan juga tentunya ke depan dengan usia yang tua ini kan akan di grounded ya. Kemudian kita ganti yang baru. Nah, dengan perekonomian yang negara yang sekarang ini tentunya menjadi prioritas apa dulu. Kan nggak bisa langsung semua langsung diganti. Ya tentunya kita sudah tahu di masing-masing pembina dalam ini Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, tentunya mereka akan menghitung atau melihat kekuatan mana yang akan diprioritaskan untuk menghadapi situasi yang sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan. Baik. Tidak hanya situasi ancaman dari eksternal ya Pak, tapi di dalam tubuh TNI sendiri, saya ingin kita mengingat kembali ada beberapa kasus pidana yang cukup menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Misalnya ada kasus kekerasan, penculikan, pemerasan, penganiayaan yang berujung sampai tewas korbannya dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Kemudian juga ada kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kabasarnas. Nah, apakah ini masih terjadi karena ada transformasi TNI yang belum optimal, Pak? Ya, saya kira tidak. Kecuali kalau dari 450.000 prajurit itu 50.000-nya mungkin berbuat seperti itu, mungkin perlu transformasi. Tapi ini kan oknum. Oknum yang mungkin kalau dihitung persentase 0,0 berapa gitu. Dari sekian ribu prajurit ini yang melakukan tadi kekerasan, korupsi dan sebagainya. Ya karena TNI ini adalah lembaga yang sensitif mungkin juga menjadi perhatian masyarakat sehingga ketika itu yang melakukan TNI menjadi viral yang seperti itu. Tapi kami memaklumi dan tentunya kami akan introspeksi diri untuk meningkatkan lagi, untuk melihat lagi, jangan sampai terjadi lagi, meningkatkan pembinaan ke dalam untuk itu. Tapi kalau dilihat mungkin persentasenya ya silahkan dihitung sendiri. TNI ya dibanding dengan yang lain. Tapi dari jumlah seluruh prajurit tersebut ya. Betul. Tapi dari kasus dugaan korupsi Kabasarnas itu akhirnya kan membuat publik mempertanyakan Pak soal revisi terbatas Undang-Undang TNI yang berencana menambah ada sekitar 8 kementerian lembaga yang bisa diisi oleh perwira TNI aktif. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan justru akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian lembaga. Sikap terakhir dari TNI dalam hal ini apa Pak? Tetap mendorong revisi Undang-Undang TNI atau mengikuti perintah Presiden? Ya tentunya kemarin itu kan belum sampai masuk kan ke revisi. Ini kan masih rapat rencana paparan kepada saya tentang revisi itu. Nah pertimbangannya kemarin bahwa sekarang ini sebenarnya TNI aktif kan sudah ada di lembaga itu. Dan itu bukan pengajuan saya, bukan pengajuan Panglima TNI. Atas permintaan dari kementerian lembaga tersebut karena mungkin dipandang bahwa TNI profesional di bidang itu. Ya, sehingga ya saya izinkan karena memang ada permintaan. Untuk ini untuk bukan hubungan keluarga dan sebagainya. Karena memang mereka profesional di bidang itu. Ya, sehingga kita berikan kepada kementerian lembaga tersebut. Dan tentunya dengan adanya perintah Presiden untuk evaluasi, ya tentunya kami akan mengevaluasi untuk itu. Ya tentunya kami juga masih membutuhkan perwira-perwira terbaik di TNI ini, kami juga masih membutuhkan. Nantinya ya nanti kita evaluasi sesuai perintah Pak Presiden untuk penambahan TNI aktif di kementerian lembaga yang di luar dari undang-undang. Daerah Papua juga banyak yang aman dibanding yang tadi, yang gangguan KKP. Yang gangguan KKP ini kalau nggak salah saya petakan ini hanya 8 tempat saja, 8 distrik yang kerawanannya tinggi di daerah Papua Pegunungan. Tapi yang lain-lain
Berbicara soal evaluasi Pak, mungkin yang perlu dievaluasi juga adalah bagaimana tindakan penumpasan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua yang juga melibatkan anggota TNI. Kita tahu Pak, sepanjang 2022 sampai September 2023, anggota TNI gugur dalam upaya untuk memberantas KKB. Nah, demi mencegah supaya tidak banyak korban dari TNI, warga sipil berjatuhan, apa yang akan dilakukan? Ya, pasukan kita yang berada di Papua itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah PAM perbatasan RI dengan PNJ, kemudian yang kedua adalah penegakan hukum BKO, ya BKO Polri. Kemudian yang ketiganya adalah PAM objek vital di Freeport. Dan pasukan kita yang kemarin banyak yang operasi yang BKO pada Polri, karena memang di daerah pegunungan yang kerawanannya sangat tinggi. Ya, adanya kelompok-kelompok bersenjata yang selalu mengganggu keamanan distrik, mengganggu keamanan wilayah di situ. Sehingga kita membantu masyarakat, melindungi masyarakat dari bahaya KKP tersebut. Ya, tentunya dalam kontak tembak ini tidak kita saja, juga ada KKP yang ditangkap, juga ada KKP yang tertembak, juga ada. Ya, tentunya risiko suatu tugas ya sebagai TNI yang tadi Patriot NKRI tadi dalam melaksanakan tugas untuk negara. Ada peristiwa penembakan dan teror lainnya yang dilakukan oleh KKB Pak, terus terjadi di Papua. Kami catat ini per Sabtu 29 September lalu, tim gabungan Satgas Damai Kartens itu menembak mati 5 anggota KKB di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pertanyaannya, apakah pendekatan senjata yang lebih intensif itu sudah menjadi strategi yang dipakai saat ini, Pak? Tidak. Jadi begini, wilayah Papua ini kan luas. Dan daerah Papua juga banyak yang aman dibanding yang tadi, yang gangguan KKP. Yang gangguan KKP ini kalau nggak salah saya petakan ini hanya 8 tempat saja, 8 distrik yang kerawanannya tinggi di daerah Papua Pegunungan. Tapi yang lain-lain aman-aman saja dan tenang semuanya. Dan prajurit kita juga melaksanakan kegiatan kewilayahan tersebut, melaksanakan kegiatan teritorial, komunikasi sosial, bahkan mengisi di pos-pos yandu, bahkan mengajar para murid-murid sekolah di sana yang gurunya kurang, kita melengkapi di situ, bahkan juga bercocok tanam bersama mereka. Jadi lebih banyak kegiatan prajurit kita yang kegiatan-kegiatan teritorial membantu masyarakat dibanding untuk itu. Ini sebenarnya sebagian kecil, ya mungkin karena media lebih tertarik ke itu, sehingga yang dimunculkan selalu itu terus. Kami tertarik juga untuk tahu masa depan TNI di usianya nanti yang ke-79 dan seterusnya itu seperti apa. Yang menarik juga ingin kami ketahui Pak adalah soal bagaimana TNI dengan berbagai tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh TNI saat ini. Adakah kebijakan prioritas yang akan Bapak dorong sebelum memasuki usia pensiun, Pak? Ya, tentunya kan dari sisi tugas-tugas TNI, ya khususnya untuk sinergitas TNI tadi. TNI ini kan dari darat, laut, udara. Ya. Nah ini dalam melaksanakan tugas ini selalu kuncinya juga harus bersama-sama. Ya. Ya, ini sudah saya galang sejak awal, baik melaksanakan operasi selalu harus operasi gabungan. Latihan juga demikian, harus latihan gabungan karena memang tugasnya TNI untuk menggabungkan dari latihan-latihan matra tersebut. Dan juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran juga sinergi dengan Polri dan juga dengan kementerian lembaga terkait di daerah. Karena tidak kita ini di Indonesia ini kan bisa seperti ini karena gotong royong. Ya, prinsip gotong royong. Bahkan kita pernah menyelesaikan kasus COVID dengan baik berkat siapa? Nggak ada siapa-siapa ya, semuanya kita semua TNI, Polri, kementerian lembaga lain semuanya. Nah tentunya saya mendorong para prajurit TNI untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara Indonesia ini, menjaga keutuhan NKRI juga harus bersamaan. Jalin kebersamaan dengan TNI, baik TNI darat, laut, maupun udara, juga dengan Polri, juga komponen bangsa lainnya, dimanapun TNI berada. Kemudian juga tadi, kemudian tadi yang saya sampaikan dengan Patriot tadi, prajurit yang profesional, modern, tangguh tadi, itu juga menjadi kunci. Karena tanpa kita TNI tangguh, tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan cemerlang, tidak melaksanakan tugas dengan baik.
supaya ketangguhan itu tetap terjaga, Pak, apakah Bapak juga akan mendorong agar ada kebijakan khusus untuk internal TNI, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan personil TNI? Ya, sebenarnya kesejahteraan sudah dari awal yang menjadi pemikiran kita dan pemerintah sudah memperhatikan itu, dan ini sering juga disampaikan saat RDP di Komisi 1 tentang kesejahteraan dan prajurit sekarang jauh lebih sejahtera dibanding zaman saya dulu. Nah, tentunya dengan kemampuan perekonomian negara kan tidak bisa langsung merubah begitu saja. Dan menyesuaikan juga dengan pegawai negeri yang lain. Ya, kesejahteraan tersebut saya yakin semua hampir bersama-sama lah. Kita melengkapi perumahan prajurit ini juga secara bertahap di seluruh wilayah. Saya kira baik darat, laut, udara, darat, laut maupun udara semuanya pasti berkomitmen untuk itu. Dan hampir setiap tahun pasti ada pembangunan perumahan prajurit, baik perumahan jabatan maupun perumahan dinas untuk prajurit pasti ada. Karena jumlahnya banyak tadi, sehingga tidak bisa langsung selesai semuanya. Tentunya setiap tahun pasti ada anggaran-anggaran untuk kesejahteraan prajurit. Oke. Terakhir, Bapak Panglima, sesuai dengan tema HUT TNI tahun ini yang ke-78, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Bagaimana TNI berupaya untuk menjadi bagian dari Indonesia maju itu, Pak? Apa yang akan dilakukan TNI ke depan? Ya itu tadi, tentunya kita mengawal kementerian lembaga yang lain, mengawal masyarakat Indonesia yang ingin maju tersebut dengan tugas-tugas TNI yang ada. Yaitu dengan netral tadi. Ya, dengan netral dulu, kemudian kita mengawal apa yang menjadi tujuan dari pembangunan ini apa, pembangunan di mana. Ya tentunya kita akan mengawal itu. Ya sehingga untuk menuju Indonesia maju, ya tentunya kita juga harus ikut berperan serta dengan juga tadi TNI yang profesional, modern, tangguh tadi. Ya kembali lagi pasti akan nanti ke situ. Baik. Untuk bisa mengawal tentunya harus profesional, Baik. harus modern, juga harus tangguh. Ya. Tentunya kami akan kembali dan konsisten pada tugas pokok yang diemban TNI. Baik. Nggak akan kemana-mana dengan itu, sehingga dengan kalau kita dengan kita konsisten saja dengan tugas pokok itu, Ya. dengan tugas pokok yang besar ini, saya yakin ini bisa untuk mengawal Indonesia maju. Baik, konsisten dengan tugas pokok, tetap netral, dan tetap menjadi patriot NKRI yang tangguh, modern, dan profesional. Terima kasih Ya. Bapak Panglima TNI Ya, terima Laksamana Yudo Margono sudah bergabung bersama Metro TV di acara special interview HUT ke-78 TNI. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.